materi. Kita masuk ke absen. Kaifa, Kaira, Hadir. Naura, Hadir. Ayah, Hadir. Dewi, Ici, Nafala, Hadir. Nasha, Hadir. Misalun, Nawal, Hadir. Iza, Faiza, Hadir. Rona, Hadir. Rika, Sakit. Oke, Yasmin, Hadir. Ola, Hadir. Noval, Lili, Raja, Ali, Hafiz, Sohal. Oke. Nah, kawan yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan mudah-mudahan kita cepat pulih. Oke. Nah, materi kita yaitu pemanfaatan AI. Tujuan kita belajar pemanfaatan AI itu apa sih? Supaya kita mampu memahami konsep dasar pengetahuan dan asli dasar. Nah, siswa juga dapat mengaplikasikan langkah AI dalam pembelajaran. Dan seterusnya, siswa membuat kolaborasi menggunakan langkah AI untuk menyelesaikan tugas atau proyek bersama. Nah, proyek kita poster kan? Siswa memakan keterampilan berpikir kritis, kreatif dan kolaboratif. Nah, materi AI sendiri, kita masuk ke materi. AI sendiri itu adalah kecerdasan buatan teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk meniru kemampuan manusia. Contohnya untuk berpikir, untuk belajar, untuk bekerja. Pernah dengar robot di rumah sakit juga sudah bisa mendeteksi penyakit pasiennya. Nah, itu termasuk salah satu robot AI. Itu kecerdasan AI. Sebelum kalian pembuatan AI ada beberapa macam AI. Namanya Ada ini kita AI Gemini. Google hidup ada berbagai macam yang lain dan masih banyak lagi di luar sana. Ada untuk gambar, ada untuk teks, ada dalam bentuk teks kita ubah menjadi gambar, itu berada dalam AI. Kita masuk ke desain poster. Pembuatan dalam poster, manfaat AI dalam pembuatan poster yaitu untuk mendesain secara otomatis. Yang udah kalian buat dan udah kalian kirimkan ke ibu semalam tugas poster kalian. Cepat siap kan semalam ya? Yang ya, itu untuk mendesain otomatis, kemudian menggeneratif AI, yaitu secara otomatis kita memberi perintah dalam bentuk teks, kemudian AI sendiri yang bekerja membuat gambar untuk kita. Ada juga dalam pemilihan warna dan font itu sudah ditentukan juga dengan AI di bagaimana si tampilan yang paling bagus. Dan ada juga pengolahan gambar. Nah, contoh tool AI dalam pembuatan poster ada Canva AI, ada Firebeam atau Microsoft Design, ada Google AI, dan masih banyak lagi di luar sana aplikasi dan tool untuk pembuatan poster. Manfaat penggunaan AI mempercepat proses pembuatan, kemudian membantu menghasilkan ide kreatif, mengurangi biaya produksi,
pandu bisa kalian buat sendiri, menghemat biaya. Membuka peluang belajar desain bagi siswa tanpa harus ahlinya. Nah, tanpa harus ahli, kalian memang udah bisa langsung membuat posternya kan? Kita bahas sedikit tentang bidang-bidang AI. Penerapan AI di berbagai bidang. Ada bidang pendidikan, ada bidang kesehatan, ada bidang transportasi. Di bidang pendidikan contohnya chatbot, kemudian pembuatan poster menggunakan AI, itu bidang pendidikan. Dan di bidang kesehatan, yang Ibu bilang tadi, ada robot AI untuk mengecek diagnosis penyakit pasiennya. Diagnosisnya apa? Nah, langsung dikasih perintah ke robot. Nanti robotnya sendiri yang menghasilkan, yang menampilkan, oh si pasien ini diagnosis penyakitnya ini. Dan di transportasi, pernah lihat mobil berjalan sendiri tanpa pengemudi? Pernah? Nah, yang mengemudikan mobil tersebut adalah AI. Ada yang mobil parkir sendiri, menentukan letak parkirnya sendiri, arahnya kemana, langsung AI yang menentukan. Dan di bidang industri, ada juga di bidang keuangan, ada juga di bidang sehari-hari di pasar. Dampak positif penerapan AI. Dampak positifnya bagi kita apa? Ini meningkatkan kecepatan dan akurasi proses bisnis ataupun akurasi dalam pembuatan tugas pembelajaran dan personalisasi layanan yang lebih baik, meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional. Itu dampak positifnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke tugas diskusi. Tugasnya udah dikasih minggu kemarin dan udah kalian siapin dan kirim ke ibu. Sekarang, kalau ada yang mau diskusi ada, ibu kasih waktu 5 menit untuk diskusi. Boleh? Oke. Berarti sekarang silakan diskusi. Udah di-print kan bakatnya? Oke, udah semua kan? Oke, kita silakan berdiskusi tentang poster kalian. Nanti kita tentuin kelompok dulu enggak ya? Nanti ini kelompok 2, kelompok 4, kelompok 3. Berarti yang ada jawab kelompok 1. Oke Bang? 1, 2, 3, 4. Oke? Dan silakan berdiskusi.
baru pendidikan kan. Kalau kawan-kawan kalau diterima kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja proyek kami yang bertemakan penggunaan AI dalam pembuatan poster. Tapi sebelum itu ada baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Alif Andi. Dan satu orang lagi yang tidak hadir bernama Taufik. Jadi judul dari hasil kerja kami yaitu media sosial sehat dan bijak di penggunaan yang bijak. Siapa sih yang nggak tahu media sosial? Pasti semuanya sudah tahu. Bahkan ada orang-orang yang sudah mencari nafkah melalui media sosial. Media sosial juga memuat berbagai macam informasi yang kita temukan seperti misalnya di dasar memasak, informasi atau cerita kita tentukan dan lain-lain sebagainya. Tapi di balik semua manfaat ini juga terdapat hal-hal yang buruk di dalam penggunaan media sosial. Kita perlu menggunakan media sosial sebijak mungkin agar tidak terjadi hal-hal buruk yang saya katakan tadi. Contoh di sini kami ingin memberikan tips penggunaan yang bijak dalam bermedia sosial. Yang pertama, hindari menyebarkan berita yang belum diverifikasi. Kalian pernah nggak sih melihat berita di suatu platform media sosial, terus kalian kayak langsung kirim ke grup keluarga, grup kawan atau mana? Itu sebenarnya hal yang cukup fatal, karena dari situ kita bisa menyebabkan kesalahpahaman, provokasi atau lainnya. Nah, kita perlu mencari keaslian atau kebenaran dari berita tersebut terlebih dahulu sebelum kita mengirimkannya kepada orang terdekat kita. Yang kedua, jangan terpancing akan berita negatif. Saat kita sedang melihat berita-berita di media sosial atau video-video apa itu, ketika kita membuka komentar, pasti ada satu dua orang yang menjadi atau mengejek pembuat berita tersebut. Kita sebenarnya tidak perlu terpancing akan komentar-komentar mereka. Kita cuma perlu menganggap itu sebagai angin lewat saja. Karena itu cuma akan menyebabkan kesalahpahaman dan konflik antara manusia. Yang ketiga adalah hormati privasi orang lain. Orang lain, setiap orang pasti punya privasi masing-masing. Kita wajib menghargainya. Jangan sampai menyebar kabar aib atau sebagainya atau media sosial, karena itu adalah urusan pribadi milik seseorang. Dan juga ada batasi waktu layar agar kita produktif. Pernah nggak sih kalian main scroll TikTok, scroll IG sampai berjam-jam? Nah, itu sebenarnya sangatlah buruk karena dapat mengurangi waktu produktivitas. Kita bisa saja menggunakan waktu-waktu kita itu untuk melakukan hal-hal yang berguna seperti belajar atau bersosialisasi atau apapun lain. Tapi kita malah menghabiskan waktu kita di layar HP kita, layar laptop atau apapun device yang kita gunakan. Sebenarnya kita perlu memanage waktu kita agar dapat mengatur waktu untuk penggunaan HP atau laptop tetap produktif. Dan terakhir adalah gunakan media sosial dengan bijak dan menghindari oversharing. Seperti yang saya katakan tadi, setiap orang punya privasinya masing-masing. Janganlah sampai kita kayak privasi kita ke media sosial, karena itu sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk menipu atau
menggunakannya sebagai hal-hal yang buruk lah. Jadi kita sebenarnya perlu menggunakan media sosial dengan bijak agar tidak terjadi hal-hal yang buruk yang saya ucapkan tadi. Tapi sebenarnya media sosial juga berdampak positif seperti yang diucapkan oleh soal tadi. Jadi itu saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 ya. Kelompok 2 tentang Oke, kawan-kawan, tolong disimak presentasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan program yang berdoa. Sebelum mulai presentasi, kita kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Faiza Aminah. Saya Hajara Sakara. Saya SMA Sanari. Saya Bala Fatila. Jadi, bullying itu adalah sebuah aksi atau tindakan yang dilakukan untuk menyebabkan sebelah pihak yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Teman-teman saya akan menjelaskan lebih rinci tentang jenis-jenis bullying dan apa itu. Yaitu ada physical bullying. Physical bullying adalah jenis bullying yang dimana korban mendapatkan kekerasan fisik seperti meneguran ataupun yang menyakiti fisiknya. Kedua ada verbal bullying. Verbal bullying adalah jenis bullying yang dimana korban menerima kata-kata yang menyakiti seperti jelek, bodoh, ataupun apapun yang membuat korban sakit hati dan merasa kurang dihargai. Jadi yang ketiga ada jenisnya, yaitu sosial bullying. Menurut saya gimana jenis bullying? Tuduh korban dikerjakan oleh kelompok sosial, seperti misalnya kalian ada suka sama satu orang, ada yang nggak suka sama satu orang, terus kalian ngajak-ngajak kawan kalian buat menjauhkan dia, gitu itu nggak boleh ya. Terus yang jenis keempat ada cyberbullying. Cyberbullying adalah jenis bullying di mana korban menerima ancaman atau komentar buruk di sosial media. Misalnya nih ada komentar yang jahat yang postingan orang lain tuh kalian jadi ikut ya, kalian nggak tahu gimana kehidupan aslinya. Itu saja jadi mungkin kalian nggak. Jadi bullying menimbulkan banyak dampak negatif seperti masalah fisik dan psikologis, gangguan tidur, sulit berprestasi, sulit bersosialisasi, sulit percaya dengan orang lain, dan korban mungkin saja berpikir untuk Nah teman-teman, setelah mendengar dampak dari bullying, adakah yang tahu bullying orang lain? Pasalnya emang tidak ya. Itu kurang lebih presentasi kami. Sekiranya kami maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan tentang bullying gitu ya. Yang sekarang yang sering terjadi di media sosial seperti bullying. Betul Pak? Kelompok 3 temanya kesehatan ya. Hidup sehat. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami.
jam bagi waktunya. Setengah jam untuk hidup sehat dan setengah jam lagi untuk mencari informasi di media sosial. Untuk bapak-bapak tentang Oke, dipersilakan semua format. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Supina. Kami akan menjelaskan apa narkoba itu. Jadi narkoba adalah zat yang dapat menghentikan kegiatan konsumsi. Contohnya adalah sabun penghilangkan nasi dan makanan terlarang lainnya. Narkoba dapat bermacam-macam. Ada banyak narkoba. Antara lain adalah merusak otak dan membuat kecanduan, menghancurkan masa depan, menyebabkan kematian, menyebabkan penyakit serius seperti gangguan jantung dan hati, bisa membuat seseorang kehilangan kontrol diri. Dan cara menjauhi narkoba adalah pilih pergaulan yang sehat, waspada hobi dan aktivitas berpikir. Berani berkata tidak jika ditawari narkoba, dan digangguan jika mengalami tekanan atau masalah. Ingat sekali lagi, mencoba untuk sekali mencoba sulit untuk berhenti. Janganlah dirimu janganlah narkoba. Terima kasih. Oke. Udah presentasinya. Nah, sebagai refleksi. Tahun-tahun kemarin ada penyanyi yang merilis video lagunya. Pernah dengar video adalah Meninggal kamu. yang udah meninggal. Selain refleksi, bukan dalam artian AI itu bukan. Itu salah satu manfaat AI dalam penggunaan video dirilis dilakukan dari video itu ada dinampakkan si Nike Ardilanya yang sedang bernyanyi, sedangkan Nike Ardilanya udah meninggal. Nah, yang di belakang itu merupakan orang biasa seperti kita lihat, orang yang nggak mirip dengan Nike Ardilanya. Tapi dengan AI, dengan penggunaan AI, gambar muka Nike Ardila itu bisa ditempel di orangnya, di teman band yang ditulis. Itu salah satu penggunaan AI yang terbesar. Nah, kita sebagai pelajar yang paham dan pengetahuan, gunakan AI sebijak-bijaknya, gunakan media sosial sebijak-bijaknya. Oke? Jangan sampai gara-gara AI merugikan kita sendiri. Jangan sampai gara-gara AI merugikan di seputaran kita, orang-orang di seputaran kita yang kita sayangi. Oke? Nah, kesimpulan dari
pembelajaran kita, AI itu membantu kita bekerja yang Ibu bilang tadi. Padahal ini artinya sudah ada, bisa ditampilkan menggunakan AI. Permudah pekerjaan, mengakibat informasi, meningkatkan keamanan dan membuat hidup lebih efisien. Itu kesimpulan hari ini dari materi kita, yaitu pembuatan poster. Oke, baru mau kasih Ibu dulu